penting berbahasa dengan berbagai bahasa asing, tapi jauh lebih penting berbahasa kasih, berbahasa tanpa menyakiti hati orang lain. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Engkau yang kekal, Bapa di dalam Yesus Kristus, yang telah membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, segar, kuat, tidak kurang suatu apapun. Kami hendak membuka Alkitab-Mu, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti, memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sabda Bina Diri ke-749, Rabu 15 Juli 2020. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Saya memberi judul renungan ini, Hati Bersih Menjumpai Bahasa Kasih. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 3. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ayat 1 dan 2 menegaskan kita semua mempunyai pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu mungkin hanya dangkal dan tidak lengkap. Pengetahuan yang kita miliki tidak cukup untuk menyelesaikan semua persoalan. Kadang pengetahuan itu sendiri membuat kita menjadi sombong. Ayat 3 nas kita yang tadi saya bacakan mencatat mengasihi Allah mendatangkan kita pada pengenalan akan Allah dan juga kesadaran bahwa Allah mengenal kita. Sementara ayat 7 sampai ayat 13, ayat terakhir yang kita baca, Paulus menguraikan kata-kata kasih membangun. Pada akhirnya, Paulus mengatakan soal makanan tidak akan membawa orang percaya makin dekat kepada Allah. Yang penting adalah hati yang bersih, bukan makanan yang halal. Saudara-saudara terkasih, ada dua tipe orang di dunia ini. Tipe yang pertama adalah mereka yang masuk ke ruangan dan berkata, "Saya datang." Tipe kedua, mereka yang datang, masuk ruangan dan berkata, senang bertemu saudara-saudara lagi." Betapa berbedanya dua tipe tersebut. Yang satu berkata, "Lihat saya, perhatikan saya," sedangkan yang lain berkata, "Ceritakanlah tentang diri saudara." Tipe satu berkata, "Saya orang penting," sementara tipe dua berkata, "Saudaralah yang terpenting." Yang satu berkata, "Dunia ini berputar mengelilingi saya," tetapi yang lain, tipe kedua berkata, "Saya hadir untuk melayani saudara." Bukankah menyenangkan bila kita dapat menjadi orang tipe kedua, yakni seseorang yang kehadirannya diinginkan oleh orang lain, seseorang yang berani menyatakan kasih Kristus secara terang-terangan tanpa rasa malu. Perjanjian Baru memberi kita beberapa saran praktis tentang bagaimana caranya menjadi orang yang dapat menunjukkan kasih Kristus. Saran-saran tersebut adalah: 1. Kita diminta untuk memberi hormat kepada orang lain. 2. Membangun satu sama lain. 3. Saling memperhatikan. 4. Saling melayani. 5. Saling menolong, menanggung beban. 6. Saling mengampuni. 7. Saling menasihati. Dan ke-8 terakhir, saling mendoakan. Simak lagu ini. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus.
Seharusnya hanya ada satu tipe pengikut Kristus, yaitu tipe pengikut Kristus yang memiliki hati yang bersih, saling mengasihi dan menerima Yesus masuk dalam hatinya. Tipe orang seperti apakah, saudara? Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingatlah pesan hari ini, baik-baik. Mereka yang memiliki hati yang bersih untuk Allah, juga memiliki hati yang bersih untuk orang lain. Saya ulangi. Mereka yang memiliki hati yang bersih untuk Allah, juga memiliki hati yang bersih untuk orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, karena Engkau mengingatkan kami untuk memiliki hati yang bersih untuk mengenal Engkau, dan pasti kami juga memiliki hati yang bersih untuk mengenal sesama kami. Hari ini dalam tugas-tugas, rencana kami dan tanggung jawab kami, Engkau beserta dengan kami, pimpin langkah kami ya Tuhan. Dengar dan sholati doa kami, karuniakan lebih dari apa yang sudah terucap dari mulut bibir kami yang berdosa. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.